Inilah kejadian aneh tadi pagi. Anies Baswedan terkejut setelah mendengar biografi atau profil Prabowo yang sebenarnya. Anies Baswedan sampai menangis karena begitu hebatnya Prabowo di mata Anies sekarang. Inilah profilnya. Nama Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto hampir dikenal oleh setiap orang di negeri ini. Menteri Pertahanan yang pernah mencalonkan diri selama 3 kali berturut-turut dalam Pilpres ini merupakan sosok yang kuat, tangguh, dan teguh dalam bersikap. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikenal sebagai the rising star saat berkarir di dunia militer. Karirnya melejit dan meningkat pesat setelah lulus pendidikan militer dan bergabung dalam Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, yang kini menjadi Korps Pasukan Khusus, Kopassus, di dunia militer. Hampir tiap 2 tahun Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat, sesuatu yang sangat langka dalam dunia militer. Selepas pensiun dari militer, Prabowo pergi ke Yordania dan mengembangkan bisnis di negeri tersebut. Setelah sukses mengembangkan bisnis di luar negeri, Prabowo kembali ke tanah air sebagai pengusaha. Ia juga aktif di sejumlah organisasi seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Prabowo kemudian terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Gerindra. Melalui partai tersebut, ia 3 kali secara berturut-turut mengikuti kontestasi pemilihan presiden. Yang pertama ia berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden. Sementara pada keikutsertaannya kedua dan ketiga, Prabowo maju sebagai calon presiden. Seusai Pilpres 2019, Prabowo dipercaya sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi. Pengalaman di militer dan aktivitasnya di dunia politik membuat Jokowi percaya bahwa Prabowo dapat berkontribusi banyak di bidang pertahanan dan kedaulatan negara. Prabowo adalah keluarga intelektual. Prabowo Subianto yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 merupakan anak ketiga dari pasangan Sumitro Joyohadikusumo yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah dan Dora Marisigar, dari Minahasa, Sulawesi Utara. Prabowo merupakan anak laki-laki pertama pasangan tersebut. Sang ayah merupakan seorang teknokrat sekaligus akademisi tangguh dan Menteri Ekonomi Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Sang ayah mendapat gelar Begawan Ekonomi Indonesia berkat pemikirannya mengembangkan ekonomi Indonesia. Sementara sang kakek, yakni Margono Joyohadikusumo merupakan pendiri Bank BNI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Indonesia. Prabowo bersama dengan ketiga saudaranya banyak menghabiskan hidup di luar negeri mengikuti ayahnya yang mengasingkan diri ke luar negeri karena berseberangan dengan pemerintahan Presiden Soekarno. Prabowo menyelesaikan pendidikan menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian di Zurich International School di Zurich, Swiss dan The American School di London, Inggris pada tahun 1969. Setelah Orde Lama tumbang, Sumitro dan keluarganya kembali ke Indonesia dan Prabowo melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, di Magelang, Jawa Tengah tahun 1970. Meskipun pada saat yang sama, dia diterima di Fakultas Ekonomi Colorado University dan George Washington University. Prabowo mantap melangkah ke Akademi Militer. Ia menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1974 dan berpangkat Letnan II. Inilah karir Prabowo. Setelah lulus dari AKABRI tahun 1974, Prabowo bergabung dalam Komando Pasukan Sandi Yuda, Kopasanda, pasukan elit Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal Kopassus. Tugas pertamanya adalah sebagai komandan peleton pada grup 1 para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timur Timur. Tahun 1983, Prabowo yang saat itu berpangkat kapten kemudian bertugas sebagai wakil komandan Kesatuan Antiteror Detasemen 81 Kopasanda, sementara Luhut Binsar Panjaitan, kini menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, menjadi komandannya. Setelah dibentuk Komando Pasukan Khusus, Kopassus, Kesatuan Antiteror itu kemudian dimasukkan ke dalam Kopassus menjadi Satuan 81 Penanggulangan Teror, Sat 81 Gulter, atau disebut Den 81 Anti-Teror Kesatuan Baret Merah Kopassus. 2 tahun kemudian, Prabowo kemudian dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrat di usia 36 tahun 1985. Selanjutnya, pada tahun 1987,
Prabowo dipromosikan menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrat dengan pangkat Mayor. Setelah itu, dia menjabat Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17, Kujang I, Kostrat. Kemudian menjadi Komandan Grup 3, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dengan pangkat Letnan Kolonel. Tahun 1994, Prabowo dipercaya menjabat Wakil Komandan Kopassus dengan pangkat Kolonel. Tak berapa lama kemudian, ia kembali dipromosikan menjadi Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal pada tahun 1995. Prabowo tidak membutuhkan waktu lama untuk kemudian naik pangkat dengan menyandang 2 bintang di pundaknya atau Mayor Jenderal. Pangkat itu disandangnya pada tahun 1996 seiring dengan pemekaran Kopassus menjadi 5 grup. Prabowo pun naik menjadi Komandan Jenderal di Kopassus. Pada Maret tahun 1998, Prabowo kembali dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, setelah sebelumnya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Setelah kerusuhan Mei tahun 1998 dan lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1998, Prabowo Subianto mengakhiri karirnya di dunia militer setelah diberhentikan pensiun dini dari institusi tersebut. Setelah pensiun dari militer, Prabowo pergi ke Yordania dan Eropa untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Kemudian ia kembali ke Indonesia membangun bisnisnya dengan membeli PT Kiani Kertas yang saat itu diambang kebangkrutan. Nama Kiani Kertas kemudian diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara dan perusahaan itu pun kemudian beroperasi normal. Selanjutnya, Prabowo juga mengembangkan usaha-usaha yang bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara. Setelah mapan sebagai pengusaha, Prabowo pun mulai terjun ke politik. Langkah politik pertamanya melalui Partai Golkar dengan menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Partai Golkar. Namanya juga pernah masuk dalam bursa Capres Golkar untuk Pilpres 2004, tetapi dia kalah bersaing dengan kandidat lainnya. Setahun menjelang pemilu 2008, Prabowo bersama kolega-koleganya mendirikan Partai Gerindra yang mengusung gagasan kebangsaan dan kerakyatan. Saat pertama kali mengikuti pemilu legislatif pada 2009, Partai Gerindra memperoleh dukungan 4.646.406 suara atau 4,6% suara. Perolehan itu menempatkan Gerindra di posisi ke-8 dan meraih 26 kursi di DPR. Menjelang Pilpres 2009, bermodalkan 4,6% suara legislatif, Prabowo bersama Partai Gerindra kemudian berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Prabowo maju sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Namun, pasangan tersebut dalam Pilpres 2009 kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Pada Pilpres berikutnya, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden, namun kalah dari pasangan Jokowi Yusuf Kala di ajang Pilpres 2014. Untuk ketiga kalinya, Prabowo kembali mengikuti kontestasi menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Pada Pilpres 2019, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno untuk bertarung kembali dengan petahanan Joko Widodo namun kalah lagi.